Karena dukun-dukun sekarang itu satu perkataan, satu kebenaran, 1000 kedustaan. Karena kualitas dukun sekarang zaman sekarang berbeda dengan kualitas dukun di zaman ketika Rasulullah belum diutus. Sebelum Nabi itu bisa, sebelum Nabi itu dapat risalah, dukun itu sakti-sakti betulan. Karena langit itu memang dibuka ketika itu. Maka ifrit apa dan lain sebagainya bebas untuk mencuri. Kalau sama berkata catatan langit di situ. Tapi ketika Nabi lahir tutup semuanya, ngumping dikejar sama malaikat jin setan. Makanya datang ke dukun sekarang itu banyak gimmicknya, Ada di Shopee itu apa? Alat-alat perdukunan, keris metrum, kayak keris metrum. Metrum ada baterainya apa? Ada yang seperti kembang api yang kena airnya itu langsung muncrat apinya gitu. Apa itu? Makanya kadang dipakai air muncrat sendiri mati. Makanya jangan sampai kita itu terlibat dengan hal-hal yang berbau dengan klinik seperti itu. Kayak kalau ada ustaz yang sudah cerita tentang khurafat itu jangan diambil hati. Kita masyarakat Islam ini nggak bisa orang cerdas kalau mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Mantan anak neraka, inilah itu. Mungkin kita yang masuk akal saja kajiannya biar Muslim ini tetap cerdas. Kita ini terlalu banyak tertinggal, ekonomi tertinggal, pendidikan tertinggal, politik tertinggal. Ini kalau kita memiliki kebiasaan baik di setiap hari kita, maka akan dicatat pahala sebagaimana kita itu sedang sehat. Dari sekarang, monggo bapak-bapak ibu-ibu, usikum manusia di Allah harus memiliki paling tidak satu amalan yang tidak kita tinggalkan dari sunnah, entah apapun ini. Yang nganggur, sholat duha, atau baca Quran. Yang bisa naik malam, ya tahajud paling kan 2 rakaat. Ini enggak ngopinya yang berpanjang, sama ngobrol. Nonton bola dulu, itu tahajud dulu, nonton bola dulu. Itu, tahajud bisa digeser. Kadang-kadang ini kalau final champion itu biasanya sampai azan subuh kadang. Apalagi lagi seru-serunya ini, kayak barunya malam gitu. Mulainya biasa jam 2, jam 1 kita udah bangun, udah 2 rakaat, kita sudah tahajud. Nah, final itu terserah. Saya juga suka bola masalahnya. Cuma sekarang nggak ngikuti lagi, capek. Kalau umur di bawah 30 itu masih saya ikuti. Bahkan kami dulu kan bisnisnya adalah jersey sport, jersey bola juga. Nah, sekarang udah lagi Pak. Sekarang hidup saya itu kalau nggak masjid kampus, rumah. Udah itu aja. Paling nyala sedikit-sedikit. Nyala saja itu dikirim dari Jakarta ke toko-toko orang di Kediri. Nanti saya tinggal kalau yang enggak saya datangin. Jalurnya silaturahmi padahal minta duit. Ya enggak apa-apa. Ke-18 As-Samin Asyar An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir Allah ridhonya,
Ia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Rawahul Bukhari. Kemarin panjenengan pernah ngomong kullu ma'rufin shadaqah itu yang keluar hadisnya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kita harus memahami lagi sedekah itu setiap kebaikan yang kita kerjakan. Kalau infak itu condong dalam bentuk materi. Kalau sedekah itu kebaikan. Kalau zakat itu harta yang dikeluarkan. Zakat dan infak termasuk dalam kategori sedekah. Panjenengan ngasih makan orang itu sedekah. Panjenengan nyapu masjid ini sedekah. Panjenengan ngambil sampah di masjid adalah sedekah. Menghindarkan manusia dari mara bahaya itu sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis itu wajhuka ibtisamuka biwajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Jadi sunnah yang bertemu dengan orang itu adalah basyasyatul wajhi, wajahnya berseri-seri atau senyum gitu. Biar orang itu gak takut dengan kita. Ini kadang ada orang itu bawaannya kayak orang sariawan, ya orang senyum. Setiap amalan itu, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Harus dipahami sedekah itu lafaznya umum. Senyum pun sedekah. Tapi jangan sampai ketika ada impor lewat disenyum saja dan harus sedekah. Senyum sedekah sekali. Yang kali seperti itu. Impor lewat dimasuki. Apa dalam hadis? Kandungan hadis ini, anna kullama yaf'alul mu'min min a'malil birri wal khairi lahu thawabun wa ajrun ka thawabi sadaqah. Bahwasanya setiap pekerjaan seorang yang beriman wa amalul birri dan perbuatan yang baik wal khair dan kebaikan lahu thawabun memiliki balasannya atau pahalanya wa ajrun ka thawabi sadaqah sebagaimana pahala dari sedekah dan balasannya. Wa kalimatul ma'ruf innama ta'ni jami'u ma'anil khair min at-ta'at wa tarkul mubiqat. Yang namanya ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang bermaknakan kebaikan, ketaatan dan meninggalkan segala mubiqat, kehancuran. Jadi kalau ada masjid kita ini adalah al-ma'ruf, berarti di dalamnya itu terdapat kebaikan, ketaatan dan tarkul mubiqat, meninggalkan kejelekan atau marah-bahaya. Mubiqat itu adalah sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Jangan sampai dalam ma'ruf ini bertentangan dengan definisinya. Karena ada orang namanya ma'ruf itu kerjaannya yang gak ma'ruf, yang akhirnya amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya jadi nyamar ma'ruf nyambi munkar gitu Pak. Akhirnya seperti itu susahnya. Setiap ma'ruf, setiap kebaikan, ma'ruf itu kebaikan. Ismul maf'ul dari arafah, arifah yang arifu, ada arafah yang rifu, ada arufah, macam-macam tasrifnya kalau di dalam sharaf. Ini ke-18, ke-19, ini enak hadisnya, pendek-pendek. Atas yang asyar, anhu qala, masih dari Jabir lagi. Qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'u ahadun illa kana lahu sadaqah. Wa fi riwayatin wa la yaghrisul muslim gharsan fayakulu minhu insanun wa la dawatun wa la tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah.
Wa fi riwayatin lahu la yurisu muslim warasan wa la yazra'u zar'an ya'kulu minhu insanun wa la dabatun wa la syai'un illa kana lahu sadaqah. Wa riwayahu jami'an min riwayati Anas Bukhari. Rawahul Bukhari. Kita terjemahkan dulu. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yang yurisu warasan, menanam sesuatu. Yawis itu menanam. Illa kana ma'aku kilamihu langsung sadaqah. Tidaklah seorang muslim itu menanam sebuah tanaman atau sebuah menanam tanaman kecuali karena ukilamihu, apabila dimakan tanaman tersebut maka ia mendapatkan pahala sedekah. Wa masrifa minhu lahu sadaqah, dan apapun yang dicolong, yang dicuri dari tanaman tersebut adalah sedekah. Wa la yasruhu an illa ma kana sadaqah, dan tidaklah yarzaquhu itu artinya adalah mengambil manfaatnya kecuali di dalamnya adalah sedekah. Di riwayatin, di riwayat yang lain, hadis riwayat Ahmad, wala yaqrisul muslim qarasan, tidaklah seorang muslim menanam sesuatu, wa yaqulu minhu insan, dan dimakan oleh manusia, wala dabatun, atau binatang ternak, wala thayrun, atau burung-burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali ia memiliki sedekah illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fi riwayatin la yurisu muslim, dan tidaklah seorang muslim qarasan, menanam sesuatu, wala yazra'u zar'an, atau kalau zar'an itu condong ke sawah, ya. Sawah itu berarti ya menanam apa ya, apa kalau menanam juga wa yaqulu minhu insan, dan dimakan oleh seseorang, dimakan oleh manusia, wala da'watun wala syai'un illa ma kana lahu sadaqah, dimakan manusia, dimakan hewan, itu maka ada nilai sedekahnya. Di sini di mengandung sesuatu, hadis ini mengandung al-hasab al-qursi wa zira'ah. Dalam hadis ini memiliki kandungan al-hasab al-qursi wa zira'ah, motivasi atau anjuran untuk menanam atau bertani. Wa bayan fadliha, dan keterangan keutamaan dari bertani dan menanam tersebut. Wa anna minal a'mali allati la yanqati'u fiha sawabu bi mauti fa'iliha. Bahwasannya apabila kita menanam sesuatu itu maka pahalanya itu tidak akan terputus sampai meninggalnya orang tersebut. Asal ibi taksilin nafi li makhluqatillah, di dalamnya juga ada usaha untuk menghasilkan manfaat bagi makhluk-makhluk Allah, wa taisuru umurihim, dan mempermudah urusan makhluk Allah, wa qadau hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan makhluk Allah. Wa yusabul muslim ala masriqa min ma'alihi, dan orang-orang muslim itu akan mendapatkan pahala dari hartanya yang dicuri. Au ma qadiba au ma qusiba minhu, atau yang digosok. Gosok itu apa? Gosok itu memakai tanpa izin. Itu tradisi anak pondok itu banyak sekali gosok. Gosok pakai sendal minta izin. Makanya di pondok-pondok itu jangan sampai panjenengan naruh sendal di depan rayon atau di depan kamar santri. Keluar dari sana hilang waktu. Kayak ditenteng kalau masuk pondok. Jangankan sendal santri, ya sendal tamu, sendal ustaz ini hilang ya. Yang lebih parah lagi, sendal ustaz hilang di gosok sama santrinya, kelasnya sendiri. Idza sawara, nah dengan
syarat apabila ia sabar waktu sabar dari Allah Ta'ala dan meminta balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin menjelaskan satu persatu kandungan ini. Al-Hasu al-Qarsi wa Zira'ah wa Bayan Fadliha. Di dalam hadis ini terkandung bahwasanya terdapat anjuran untuk menanam dan ada keterangan dalam keutamaan menanam tanaman tersebut. Ada sebuah makhluk